Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayatullah. Saya asal Surabaya dan saya sebagai kameramen di dokumenter Pasar Tradisi Lembah Merapi. Pasar Tradisi Lembah Merapi. Pasar dengan suasana yang begitu asri, dengan rumpun bambu dan rimbun pepohonan menghiasi penjuru pasar. Terletak di jantung desa yang diapit lahan persawahan hijau nan membentang dengan pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Pasar yang diresmikan pada Februari 2019 ini memiliki lokasi yang cukup strategis. Pasar Tradisi Lembah Merapi ini hanya dibuka di hari Minggu. Pada awal peresmiannya, pasar ini mampu menarik 3.000 pengunjung dalam sehari. Dengan adanya pasar tradisi ini, warga ikut terbantu secara finansial sekaligus mendapatkan pengalaman berwirausaha. Saya di karya ini sebagai kameramen. Saya di dokumenter Pasar Tradisi Lembah Merapi ini sebagai kameramen, Mas. Tugas saya banyak. Selain untuk kameramen, yaitu tugas saya sebagai kameramen nggak cuma nge-shoot gambar gitu, nggak cuma banyak bikin vlogingan, wallpen, gitu-gitulah, banyak survei lokasi. Oh, kalau dari durasi karya saya sendiri itu 15 menit. Terus kenapa aku ngambil di Banyu Biru? Di situ emang unik sih, Mas. Aneh itu, aku baru pertama kali lihat pasar yang benar-benar di atas bukit. Jadi di bukit itu sendiri nggak cuma ada pasar gitu ya, tapi ada satu spot jembatan yang emang jembatan itu langsung ke ada view di gunung apa ya, Gunung Merapi kalau nggak salah. Itu yang emang bagus banget lah. Kita kalau selfie di situ bisa full kelihatan Merapi, itu pun kalau cuaca bagus. Tapi rata-rata cuaca bagus sih kalau pagi, kita bisa dapat sunrise juga. Aku juga heran pertama kali lihat pasar yang emang jual belinya itu pakai koin dono. Bener-bener nggak pakai uang mainstream, itu nggak pakai koin. Jadi kita waktu ke pasar itu kita beli koin, sistemnya itu kayak barter, kayak zaman dulu. Kita beli koin dulu ke kayak penjaga gitu, panitia atau apalah di depan pasarnya, kita beli itu kalau nggak salah 2.000 ya satu koin itu, 2.000. Nah, terus kita belanjanya di pasar itu sendiri pakai koin yang emang udah diproses mungkin sama pihak panitia biar nggak bisa istilahnya ngekawin lah, kalau zaman sekarang kawin gitu. Oke, aku alat sendiri untuk dokumenter ini pakai A7S sama A7 Mark II. Sebenarnya pengen pakai A7 Mark II 2, cuma karena emang ya banyaklah kendalanya. Jadi mutusin satunya buat nyewa, tapi sewanya satu A7S. Aku sementara sendiri lihat karakter warnanya dari dua kamera itu hampir sama lah untuk flatnya. Kenapa aku pakai Sony? Ya sesimpel, ya siapa sih yang nggak tahu Sony? Emang udah terkenal kan, untuk gradingan lebih gampang, warna lebih nyala, jadi nggak nyusahin editor. Ya nggak nyala-nyala juga sih, flat, cuma lebih gampang lah untuk gradingan editor. Aku juga pakai stabilizer dari Zhiyun V2. Terus untuk audio sendiri aku pakai H4n yang H4n aku tanpa mic, jadi nggak pakai Rode langsung H4n tembak ke talent. Terus lighting aku pakai halogen 250 watt untuk malam ya, ini untuk malam. Pakai halogen
halogen 250 sama LED. Cuma aku lupa LED-nya tipe berapa. Itu yang untuk kamera utama. Yang halogen untuk ambience di dalam di dalam ruangan waktu kita nggak ada waktu gelap. Ambience waktu gelap. Terus audio udah, lighting sama udah ya, sementara itu dulu yang aku jelasin. Aku lupa mau ngomong apa. Untuk teknik yang aku gunakan sendiri itu sebenarnya banyak yang mau tak ambil yang di luar landasan teori broadcasting. Sebenarnya aku lebih ke seni sih daripada ke broadcast TV, karena broadcast TV banyak batasannya sekarang yang mungkin udah berkembang. Yang dulu blockingannya nggak boleh kelihatan lighting atau apa, sekarang kan boleh emang dari TV. Tapi lebih banyak batasan sih, kita nggak bisa improve lah istilahnya. Ya aku pakai untuk dokumenterku sendiri karena ini kan emang VTA, jadi harus ngikutin dosen dan ada landasan teorinya. Jadi aku pakai simple shot, complex shot, sama developing shot. Ini simple shot sendiri itu seperti still, gambar-gambar still yang tetap nggak moving. Untuk contohnya itu kayak waktu wawancara terus ya beberapa scene gitu. Terus complex shot itu seperti fokus. Intinya seperti inilah, simple, kompleks, sama developing. Kalau simple kita kamera sama kameramen itu diem. Complex shot itu kamera yang bergerak, kita diem. Sementara developing kita bergerak semua. Contoh ya, kalau simple shot, still shot itu simple. Aku kasih contoh satu ya. Apa lupa dong. Simple shot itu kayak still, terus kompleks, change fokus, panning, pedestal, terus developing, tracking. Itulah, aku lupa mas kalau masalah teori. Yang penting kan pengaplikasiannya. Terus itu kan semari teknik. Terus apa mana? Dari dokumenterku sendiri ini ada 3 hari sih. Enggak, 2 hari 1 malam fixnya itu. Yang pertama aku ambil emang buat proses pemasakan. Jadi aku benar-benar ngikutin dari satu sudut pandang, pedagang, gimana sih mereka itu buatnya, gimana cara masaknya, gitu-gitulah pokoknya. Yang kedua, aku juga ambil sudut pandang dari kepala desa, itu Pak Wintoro itu namanya kalau nggak salah. Ya Pak Wintoro, itu kepala desa dari Bandung Biru sendiri. Aku hari pertama itu ambil bagaimana masaknya. Terus sebenarnya sih untuk awal aku konsepnya itu mau ambil tentang ini dari benar-benar awal, gimana mereka beli bahan-bahannya. Tapi karena emang ya kondisinya nggak memungkinkan, aku jadi langsung cut ke proses pemasakan itu. Awal jam 3 lah mereka itu udah siap-siap untuk masak-masak. Itu ibu-ibu PKK dari situ aku nge-shoot. Untuk yang ibunya itu masih pakai simple sama kompleks, karena emang blockingan dari dapurnya sendiri nggak mungkin sih untuk kita gerak banyak, emang agak sempit. Nah di situ aku juga kan posisi sore ke malam, kita kan juga butuh lighting. Nah itu aku baru halogen yang 250 kepake buat lampu utamanya lah, bukan backlight juga sih, lampu utama ibarat gitu. Soalnya aku masih nggak menerapkan 3 point of light, cuma nggak terlalu. Untuk hari kedua, itu baru sebenarnya aku pingin sih ada satu scene yang emang bener-bener nggak
ngikutin landasan teori dari ya kampus lah. Kita kalau harus mau lulus kan harus ngikutin kampus, jadi ya gimana. Aku ada ide sih, kayak beberapa shoot di NetGeo atau dokumenter, banyak lah channel yang bisa jadi referensi gimana sih bikin dokumenter yang bagus, dokumenter off the box tapi tetap bagus, tetap ngikutin aturan dari broadcasting itu sendiri, seperti kayak 360 moving. Nah itu jelas nggak bisa kalau aku mau ambil shot yang kayak gitu. Pasti nanti dosen, apalagi dosenku dosen tua kan ya, pasti ngikutin landasan teorinya sendiri dipakai diciptain berapa tahun yang lalu, yang mungkin masih pakai format SD. Ya orang tua. Terus 360, jadi kayak satu objek ini ya, ini objek kita moving, jadi kayak gambarin kalau ini kan aku ngambil 360 nya itu untuk kepala desa, aku lebih ke ibaratnya kebijaksanaan gitu, muter gini 360, cuma emang nggak bisa kepake ya itulah karena kendala landasan teori, jadi aku pakainya yang mainstream aja yang ada di landasan teori itu. Jadi kedua, aku sebenarnya nggak cuma 2 hari sih, aku juga ambil gambar untuk waktu tapi aku ceritain hari kedua dulu ya. Hari kedua aku ya itulah ambil shoot untuk pasar, gimana sih ramen pasar. Terus dari talentku ini yang memang pedagang, aku ikutin gimana persiapannya gitu sampai jual beli lewat dononya itu sendiri. Sebenarnya juga nggak cuma 2 hari sih mas, maksudnya nggak 2 hari 1 malam itu enggak, soalnya beberapa hari sebelum aku udah ambil stock shoot buat establish gitu, yang establish pasar udah jelas. Terus ini aku mau cerita juga satu shot aku juga ngerasa itu bagus, dari tracking bawah ke atas. Cuma aku ya itu lagi kembali ke landasan teori yang dimana orang-orang tua itu bebal untuk menerima shot baru yang sebenarnya bagus, tracking dari bawah ke atas gitu, tapi nggak tak masukin lah. Terus ada lagi yang ini untuk, jadi setelah pasar itu ya buka lah ya, jual beli gitu, ada namanya itu apa sih, mari rapat itu evaluasi. Jadi evaluasinya itu sama satu komunitas yang namanya Magnet Network, Magnet Channel yang namanya itu. Jadi mereka itu kayak apa aja pembagian uang lah, sama kayak pembahasan pasar itu gimana berkembangnya. Nanti ada shopnya sendiri lah, nanti aku tunjukin juga. Terus ya udah sih itu, sama satu shot lagi yang emang benar-benar harus dimasukin. Sebenarnya aku pengen masukin ini karena emang dari awal dokumenterku ini sudut pandang dari kepala desa kan, tapi sama dosenku nggak tahu itu kenapa. Tapi ya udahlah, satu shot yang 1 hari dikhususkan untuk shot wawancara sama kepala desa. Jadi dari awal itu kita tracking dari benar-benar dia balai desa, kita tracking dari awal ke atas sampai ke lokasi pasar itu. Nah dari pasar itu ya nunjukin lah kayak mana sih posisi pasarnya, kondisi pasarnya waktu sepi gitu, sambil nunjukin kepala desanya kayak ngurusin pasar gitu lah. Saya kira itu ya kepala desa jelasin ini itu, terus asal usul gimana sih awalnya dari pasar itu sendiri, berkembangnya gimana, siapa yang ngurusin, siapa yang bersihin gitu-gitulah. Nah ini untuk pembagian alat ya. Kalau aku kamera utama itu A7S kalau nggak salah, A7S itu untuk kamera utama. Untuk detail-detail kamera 2 lah, itu pakai A7 Mark II. Sebenarnya aku pengen yang pakai Mark II untuk kamera utama, cuma nggak tahu waktu malam itu mungkin karena emang sensor atau emang ya kameranya sendiri yang agak ya rusak gitu, itu noise kalau dibuat malam, nggak ngangkat lah.
Jadi akhirnya aku putusin buat kamera A7S Mark II itu untuk kamera 2 untuk cuma detail-detail. Untuk malamnya sendiri waktu itu aku jelas ya pakai zoom stabilizer untuk kamera moving, kamera 2, kamera satunya pakai tripodnya sendiri aku lupa mereknya apa, tapi ya tripod lah, kita banyak tipenya. Tadi jelas malam pakai halogen 250 sampai lampu LED 1. Audio pakai A4N. A4N yang langsung ditembak, nggak pakai mic tambahan atau apa enggak. Cuma kita juga pakai audio tambahan dari kamera 1 untuk ya backup sih. Mungkin yang kamera 1 kenapa aku pasang Rode untuk ambience dari lingkungan sekitar. Yang A4N emang untuk khusus audio wawancara atau apa ini, suara-suara apa ya, suara-suara apa tadi? Aku mau apa? Saya bingung. Jancuk. A4N untuk ambil suara-suara detail untuk wawancara atau suara semua pokoknya lah, A4N. Yang untuk pagi sama aja sih mas, nggak ada bedanya. Cuma karena emang pagi ya, kita cuma pakai lampu LED, harus halogen nggak kepake. Ya malam, pagi ngapain pakai halogen? Untuk permasalahan sendiri ya, permasalahan sih itu tadi kamera yang tiba-tiba apa ya, aku udah cek pertama, cuma karena itu mungkin pagi ya, masih nggak kelihatan noise-nya. Sebenarnya nggak kelihatan sih di viewfinder sama di LCD-nya itu nggak kelihatan kalau noise, tapi waktu setelah kita review malamnya itu baru kelihatan agak noise. Tapi ya noise ya tetap noise, kita bisa noise reduction meskipun nggak banyak, tapi tetap bisa. Terus oh ya, sama satu permasalahan yang fatal banget, ini kronis banget. Jadi permasalahan waktu itu, aku waktu tracking sih mau kan liatin gimana warga atau ibu-ibu PKK itu sendiri dari lokasi dapur ke pasar, yang emang harus naik mobil sih pengantarannya karena gerahnya banyak. Waktu tracking kan naik mobil mau ngambil ambience lah, gimana untuk establish jalannya ke atas, itu kamera mati. Aku nggak tahu kenapa, ternyata waktu aku nyalain lagi, aku telusuri lagi, permasalahannya ada di baterai. Ya kita tahu sendiri lah, Sony emang terkenal kan sama baterai borosnya. Jadi awal pembagian untuk menjelasnya kok nggak sendiri gitu, bikin dokumenter ini pastinya ada bagi-bagi tim kan, kameramen aku sendiri, terus ada lagi lighting, audio, sama udah sih paling sama BTS. Kenapa aku ambil judul Pasar Tradisi Lembang Merapi? Ya emang karena tempatnya namanya Pasar Tradisi Lembang Merapi. Kenapa aku ambil di lokasi itu? Ya pertama memang bagus, unik, ya itu sih. Dan memang bagusnya itu karena bukan aneh ya, yaitu unik lah. Tadi ada pasar di atas bukit yang ada view sunrise langsung ke Gunung Merapi. Jadi aku rasa nggak ada sih pasar-pasar kayak gitu, bagus aja. Uniknya karena kita untuk transaksionalnya di sana make koin, yang koinnya itu dari mereka sendiri yang buat, namanya koin dono kalau nggak salah itu, koin dono. Di pasar itu sendiri nggak, ya emang yang jual itu dari ibu PKK kayaknya namanya itu. Jadi PKK dari beberapa desa sekitar yang mereka emang gantian namanya itu. Emang satu desa itu punya satu lapak, satu desa yang di sekitar situ punya satu lapak. Nah mereka kayak kerjasama gitu untuk membangun pasar itu. Dari pasar tradisi itu sendiri berlokasi di Banyu Biru.
Desa Banyu Biru, Magelang, Jawa Tengah. Deket ini mas, deket mana? Deket Gunung Merapi, hampir lereng lah ibaratnya. Hampir dekat lereng, baratnya lah aku ibaratnya. Emang dekat lereng. Emang pasar tradisi Lembah Merapi ini tujuannya awal, emang bukan cuma buat warga sekitar, cuma kayak pasar mainstream lainnya sih. Emang untuk menarik minat wisata dari Magelang itu, karena emang pengunjungnya banyak dari luar kota lah. Nah, sekianlah dari penjelasan saya. Silahkan menikmati karya saya yang masih ya 80% lah, work in progress. Bye. Bye.